Di sini saya ingin mengolah data. Yang pertama ada uji validitas data. Uji validitas data itu untuk kita mengetahui apakah data kita bisa digunakan untuk penelitian ini. Yang pertama ada uji reliabilitas, yaitu untuk mengetahui apakah nilai ini bisa dinyatakan reliable atau tidak. Yang pertama ada analyze, correlate, verified. Masukkan X1 sampai dengan total X1. Pindahkan ke variabel. Lalu di sini yang dicentang di correlation coefficient itu ada persen. Terus yang di test of significance itu ada two-tailed sama centang flag significant correlation. Lalu pencet OK. Ini untuk variabel X1 nya. Lalu pencet lagi analyze, correlate, verified. Ini kita reset. Dari ini sampai ini kita reset. Lalu masukkan yang X2 nya itu sampai total X2. Kita masukkan ke variabel sini. Lalu yang dicentang sama ada persen, two-tailed sama flag significant correlation. Lalu pencet OK. Ini untuk yang X2 nya. Lalu di sini pencet analyze lagi, correlate, verified. Lalu yang ini juga di reset, kita reset. Masukkan yang masukkan yang Y1 ini sampai total Y. Kita pindahkan ke sini. Lalu yang dicentang sama ada persen, two-tailed, flag significant correlation. Lalu pencet OK. Berhenti dulu. Ini untuk yang Y. Kita masuk lagi ke uji reliabilitas lagi. Ini pencet scale, reliability analysis. Lalu ini masukkan variabel X1 nya itu nggak usah sampai total, yang ini sampai ini X1.11. Kita pindahkan ke sini. Lalu modelnya pakai yang alpha. Lalu pencet OK. Lalu di sini nilai Crons alpha-nya yang dilihat. Jika nilai Crons alpha-nya itu lebih besar dari 0,60, maka bisa dinyatakan reliable. Di sini Crons alpha X1-nya itu 0,812, maka dinyatakan reliable karena lebih dari 0,60. Lalu di sini pencet analyze lagi. Lalu scale, reliability analysis. Lalu ini variabel X1 nya itu di reset. Kita reset. Terus masukkan lagi yang X2 nya itu nggak usah sampai total. Kita pindahkan ke sini. Lalu yang ini juga modelnya model alpha, kita pencet OK. Di sini nilai Crons alpha dari X2 nya yaitu 0,911, maka dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,60. Lalu pencet analyze lagi, scale, reliability analysis. Lalu kita reset. Lalu selanjutnya kita masukkan yang Y.
Y-nya itu sampai Y12, nggak usah sampai total. Kita masukkan ke item, model alpha, lalu pencet oke. Di sini nilai current alpha dari Y yaitu 0,893, maka dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,60. Selanjutnya uji normalitas. Di sini kita pencet analyze, deskriptif statistik, lalu pencet yang PP plots. Lalu ini masukkan totalnya. Masukkan total X1, X2 dan total Y. Yang di sini yang dicentang itu ada estimate from datanya, belongs, sama mean. Lalu selanjutnya pencet oke. Di sini ada grafik. Ketiga grafik ini normal karena titik-titiknya itu menyebar di sekitar garis diagonalnya dan tidak ada yang berada jauh dari garis diagonal tersebut. Lalu kita pencet analyze lagi, non parametric text, terus legacy dialogs, satu sampel KS. Di sini masukkan totalnya, X1, total X2, dan total Y. Lalu di sini yang dicentang itu ada normal. Lalu pencet oke. Di sini yang dilihat dari asymmetric to toiletnya yaitu totalnya itu sini nilai asymmetricnya itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan normal. Lalu di sini kita pencet analyze lagi, terus regression, linear, kita masukkan total X1 dan X2 nya itu di independent dan Y nya itu di dependent. Lalu kita pencet plots. Dependennya kita masukkan di Y, z-nya kita masukkan di X. Lalu yang kita centang ada normal probability plot. Lalu pencet continue, lalu oke. Karena titik-titik yang menyebar tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak ada yang berada jauh dari garis diagonal tersebut, maka residual regresi X1 dan X2 nya terhadap Y berdistribusi normal. Lalu kita pencet analyze lagi, regression, linear. Ininya tetap sama, dependennya total Y dan independen itu total X1 dan X2. Kita pencet save. Lalu yang dicentang ada standardized. Lalu sama include the covariance matrix. Lalu pencet continue. Lalu oke.
kita pencet lagi analyze non parametric X one sample legasi dialog suatu sampel KS, lalu yang ini kita reset total X1, X2 dan Y nya kita reset, kita masukkan ini standardized residual Z1, kita pindahkan ke sini, lalu pencet, lalu yang dicentang ada normal, lalu kita pencet oke. Di sini nilai asimsiknya itu lebih besar daripada 0,05, maka berdistribusi normal.